Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Amel. Saya dari kelas 4E. Nomor saya 14. Bu, Ibu, dongengin aku dong sebelum tidur. Oke. Di suatu hari, seorang ibu mau berjuang melahirkan putranya yang sudah lahir di dunia ini. Dan ketika lahir, ibunya melarang seorang dokter untuk memotong tali pusar anak tersebut. Jangan dokter, jangan engkau potong tali pusarnya. Bawa sini, itu anak saya, bawa sini. Hingga akhirnya anak tersebut tumbuh dewasa. Ketika tumbuh dewasa, anak itu bermain. Dimanapun anak bermain, ibunya selalu ada di samping anak tersebut. Hingga akhirnya, ironisnya juga, anak tersebut diperlakukannya seperti layaknya seorang binatang. Dimanapun anak itu berada, ibunya selalu di samping. Karena apa? Tali pusarnya belum dipotong. Hingga akhirnya lambat laun, anak itu mempunyai pikiran, kenapa ya ibu kok tidak mau memotong tali pusar saya? Kenapa? Bu, Ibu, mengapa tali pusarnya itu tidak mau dipotong? Karena ibunya sangat sayang sekali dengan anak tersebut, karena teringat sama almarhum suaminya. Sedih ya rasanya. Sedih, sangat sedih sekali. Makanya ibunya saking sangat sayangnya sama anak tersebut, tidak mau memotong tali pusar anaknya sendiri. Ibunya ingin membesarkan dan merawat anaknya seorang diri tanpa ada suami. Hingga akhirnya si anak pun bersekolah. Di sekolah pun anak tersebut selalu diolok-olok oleh temannya, selalu dibully oleh temannya. Hingga akhirnya ibunya marah, datang di sekolahan. Tok tok tok. Assalamualaikum, kata kepala sekolah. Rek, waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Langsung saja ya, Bu ya. Saya ingin memindahkan anak saya di sekolah ini. Saya ingin mengajarinya sendiri. Karena anak saya selalu diolok-olok oleh teman-temannya. Oh ya, Bu, maafkan ya, maafkan anak-anak. Baik. Ketika di rumah, ibunya selalu mengajari anaknya sendiri. Diajarilah ibunya, diajarilah anaknya, sambil diajari menjahit. Dan ketika tumbuh dewasa, ketika tumbuh remaja, anaknya bermain di luar rumah. Dicarilah sama ibunya. Di mana anak saya ini? Dicari-cari nggak ada. Di mana ini? Dipanggil-panggil pun dan akhirnya anaknya bermain di depan rumah. Sini anakku, sini anakku. Kenapa kamu bermain dengan seorang cewek? Ibu tidak suka. Jawaban dari anaknya, kenapa Bu? Kenapa ibu kok tidak melarang saya bermain dengan cewek? Kenapa Bu? Saya gak suka kamu bermain dengan cewek. Terus anaknya menjawab, baiklah Bu, kalau ibu tidak suka saya bermain dengan cewek, lebih baik saya potong saja tali pusar ini. Kemudian ibunya menangis, jangan anakku, jangan kau potong tali pusar ini, saya sangat sayang sekali dengan kamu, Nak. Kemudian ibunya jatuh pingsan. Ketika jatuh pingsan, anak tersebut menangis, Ibu, maafkan saya Bu, maafkanlah anakmu ini Bu, saya tidak akan mengulangi lagi Bu, maafkan saya Bu. Hingga akhirnya ibunya berniatan untuk mengontrakkan rumah tersebut. Dikontrakkanlah rumah tersebut. Hingga akhirnya ibu dan anak
pindah di sebuah kios. Di sebuah kios itu pun ibu dan anak berjualan baju di sana. Ketika berjualan baju, datanglah seorang cewek untuk membeli baju tersebut. Saya mau beli bajunya, berapaan ini bajunya? Tapi jawaban dari ibunya, jawab, baju ini tidak dijual, silakan pergi, silakan pergi. Hingga akhirnya si cewek tersebut pergi. Datang lagi, ada seorang yang mau beli baju, seorang cewek juga. Saya ingin mau beli bajunya, berapaan ini bajunya? Baju ini tidak dijual, silakan pergi. Hingga akhirnya si anak tersebut memikirkan, tinggal aku, ibunya, kenapa ya ibu saya kok bersikap seperti ini? Saya kan sudah dewasa, kenapa? Hingga akhirnya si anak tersebut menuruti apa kata ibunya untuk berjualan baju. Setahun lamanya, 2 tahun lamanya, 3 tahun lamanya, hingga akhirnya ibunya pun jatuh sakit. Dan ketika sakit, si anak memperlakukan orang tuanya layaknya seperti anak kecil. Ibunya mau makan disuapin, mau minum diminumin, mau nonton TV ditemenin, mau tidur pun minta dipelukin. Dan ketika itu kan ibunya sakit. Nah, waktu itu ya datanglah malaikat si pencabut nyawa. Siapa kalau mau tahu? Malaikat Israel. Ya, betul ya. Malaikat Israel adalah malaikat pencabut nyawa. Datang malaikat Israel. Dung, 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 dung. Diangkatlah ibu dari pelukan anaknya. Lalu dipotonglah tali pusar. Jlep. Potong, lalu ibunya dibawa di atas langit, dibawa terbang sama malaikat. Ketika itu anaknya langsung terkejut. Oh, ibu, mengapa si anak itu terkejut? Karena ibunya sudah tidak ada di atas pelukan anaknya tersebut. Kemudian tali pusarnya kok sudah terputus. Maka dari itu anaknya itu menangis. Ibu, 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 kenapa kamu pergi meninggalkan saya, Bu? Ibu. Sekian dari kami, Mel. Makanya jodoh, maut, rezeki itu di tangan Allah. Allah yang mengetahui, manusia tidak tahu. Pesan dari Ibu Amel tidak boleh berani kepada kedua orang tua. Karena apalagi sama ibu. Karena apa? Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Iya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.